Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai import file JSON untuk insert record pada CodeIgniter. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar bagaimana membackup data dan mengekspor tabel dengan memanfaatkan kelas dari dbutil. Sekarang kita akan belajar dulu bagaimana memanfaatkan perintah JSON decode dan proses upload serta hasilnya nanti untuk mengimport file JSON, sehingga record-record pada tabel-tabel Cognitir yang tabel-tabel SPK yang kita butuhkan dengan Cognitir nanti bisa dilakukan. Baik, biar mendapat barokah, kita mulai semua pekerjaan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan yang pertama yang secara umum kenapa kita lakukan ini, yaitu untuk menyimpan sekaligus record-record tabel dari record-record pada file dalam format JSON, sehingga tidak menginput satu-satu dan mungkin ini didapat dari aplikasi lain. Ya. Dan kalau kemarin kita memberikan filenya ke aplikasi lain, nah ini kemungkinan kita menerima data dari aplikasi lain dalam format JSON. Dan ini adalah satu fasilitas atau satu feature yang biasa dilakukan pada suatu aplikasi yang profesional. Algoritma umumnya adalah pertama kita mengupload file JSON terlebih dahulu, kemudian membuka file JSON hasil upload, dan kemudian mendecoding isi file JSON tadi menjadi array dan menyimpan setiap elemen array tadi menjadi record di MySQL. Nah, pada proses 1 dan 2 ini juga sering terjadi bukan merupakan upload, tapi nanti kita menggunakan CUPS ya. Jadi nanti dikirim langsung dari server, jadi on demand ya, dari server ke server lain. Nah, ini biasanya dilakukan pada pemrograman terdistribusi yang bersifat n-tier atau 3-tier, paling tidak minimumnya 3-tier, sehingga antar server bisa berkomunikasi salah satu web service-nya menggunakan JSON. Nah, insya Allah nanti kita cobakan juga di lain waktu ya, insya Allah. Nah, kita pelajari juga bagaimana caranya, dan ini biasanya dilakukan juga di bank-bank ya. Biasanya ini di bank, banyak bank ya, dan rata-rata semua bank menggunakan ini rata-rata sekarang, karena JSON adalah bentuk format web service yang lebih baik lagi ketimbang yang lain, dan banyak bahasan, jadi bisa buat judul baru nih buat teman-teman mahasiswa yang sedang tidak buat yang sedang mau buat skripsi nggak ada judul ya. Nah, ini bisa dipakai ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman dan Ananda para mahasiswa yang dirahmati Allah, ini algoritma umum dan tujuan umumnya. Nah, lalu tahapannya apa ya? Kita menerjemahkan ini. Yang pertama, pada framework CodeIgniter kita membuat dulu upload JSON-nya. Upload JSON-nya ini di sini kita mengupload untuk dua tabel, yaitu untuk tabel kriteria dan tabel atribut ya. Nah, upload json.php ini adalah tabel view file view untuk mengupload record-record bagi kriteria ini ya. Jadi kita pakai kelas kontainer supaya lebih cantik lah, dan ini mengecek ada error nggak. Kalau ada error ditampilin errornya di bagian atas. Kemudian ini menggunakan fungsi CI untuk membuat forum ya, forum open multipart ya, dan akan actionnya itu nanti akan memanggil controller kriteria pada metode do upload ya, dan ini kita buat ya. Kemudian ada judulnya, dan ini adalah elemen baris 5 adalah elemen untuk memasukkan filenya, dan ini buat baris baru serta bagian untuk tombol submit-nya ya. Oke. Kemudian kita buat juga untuk atribut, begitu juga untuk file-file lain kalau perlu. Ini contohnya saja untuk upload jenis atribut. Nah, PR-nya nanti coba Anda buat ya, untuk upload file
dari rating kecocokannya ya. Jadi antara data untuk antara kriteria dan atributnya masing-masing ya. Oke, ini buat filenya, upload JSON atribut, kemudian kita modifikasi file view kriterianya. File view kriteria kita modifikasi ya. Kalau tadi kita buat view untuk uploadnya, sekarang view kriterianya kita modifikasi dulu. Kita tambahkan tombolnya untuk memanggil file upload JSON tadi ya. Itu di sini kita masukkan di bawah di baris 36, ditambah di baris 36 ya. Nah, ini untuk mengimpornya. Jadi kemarin yang impor kita coba buat ya. Ya, kita buat ini tombolnya. Ini pakai ahref aja, pakai angkor ahref dengan kelas button primary, kriteria upload file JSON ya. Ini kita buat juga untuk ekspornya yang seperti pada pembelajaran terdahulu. Ini dengan memanggil kriteria JSON, kemudian nah ini adalah proses menghapus semua record yang ada di tabel kriteria. Nah, ini nanti kita juga belajar bagaimana truncat ya. Jadi metode truncat pada kelas database di code editor kita akan pelajari juga. Oke, lakukan hal yang sama juga ini untuk file view pada atribut. Jadi pada atribut juga dibuat sama. Nah, kemudian kita memodifikasi file controller kriteria, menambah beberapa metode. Yang pertama adalah metode JSON pada kriterianya, ini untuk mengekspornya menjadi JSON pada seperti pembelajaran terdahulu. Nah, ini yang baru kita pelajari baris 87. Kita buat metode baru namanya hapus all untuk menghapus semua isi record pada tabel kriteria. Ini kita menggunakan ini. Nah, di sini kita tidak meload db lagi karena sudah di auto load ya. This db truncat. Jadi ini bisa juga dilakukan tidak hanya pada model ya. Saya repot nggak mau buat di model lagi, jadi cukuplah biar di sini saja. Sebenarnya sih nggak boleh menurut aturannya, karena ya yang namanya controller hanya controller aja, tidak urusan database. Database itu urusannya di model harusnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kemudian yang ketiga untuk memanggil file upload JSON tadi ya, kita upload file JSON-nya ini. Jadi kita panggil ini metodenya upload file JSON. Nah, ini nanti dipanggillah view upload JSON-nya ya. Nah, ini kemudian berikutnya yang terakhir adalah proses uploadnya dan proses menyimpan ke recordnya. Di sini kita sebenarnya nggak dibutuhkan, hanya ukuran aja, pembatasan aja, konfigurasi untuk proses upload baris 101 sampai 107, dimana nama file hasil uploadnya adalah kriteria.json, dan kita simpan di folder pada upload pada root SPK kita, ditaruh di sana. Kemudian batasan-batasan ukuran ini. Ini sebenarnya mask weight sama mask height juga nggak perlu ini ya. Kita bukan gambar ya. Bisa dihapus sebenarnya, ini baris 104 105 ya, saya lupa ngapusnya. Oke, karena copy paste aja dari pembelajaran terdahulu juga ya. Oke, kemudian ini kita proses upload. Nah, kemudian dicek proses uploadnya berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, dikembalikan ke view file upload JSON-nya dan menampilkan errornya ya. Kemudian kalau berhasil, nah ini dia prosesnya. Setelah filenya tadi masuk ke dalam upload, dibuka, di open dengan menggunakan ini perintah php ya, file open. Jadi boleh ini bisa digunakan bukan selain di code ini tir ya, bisa dipakai yang lain. Baris 116 dibuka file kriterianya, kriteria.json-nya, kemudian dibaca ukuran filenya masing-masing barisnya per recordnya. Nah, kemudian di decoding menggunakan JSON decode. Nah, disimpan jadi array.
Nah, kemudian ditutup filenya, kemudian setiap arraynya diproses untuk proses penyimpanan di sini. Di sini kita melakukan pembersihan juga, ada security-nya di baris 122, yaitu di baris 122 ini HTML escape itu untuk mencegah ada kode-kode HTML, kali-kali ada yang mencoba menghack dari file JSON-nya. Nah, kemudian juga kita cuci dari CSS clean ya, kode-kode yang lain selain injeksi HTML, yaitu ada injeksi SQL dan lain-lainnya. Ini kita cuci dari array nama kriteria di recruit sebagai array record-recordnya. Ini diproses terus sampai semua record yang ada pada file tersebut ada ya. Nah, setelah selesai dikembalikan ke kriteria ya. Nih, oke, itu hal ini juga sama dilakukan pada atribut, sama, lihat bedanya hanya tabelnya, nama file hasilnya ya, terpaksa downloadnya di mana. Kemudian juga sama menghapus truncate-nya di tabel atribut dan redirect-nya juga ke atribut. Nah, upload file JSON-nya beda. Kalau tadi kan upload JSON aja, ini upload JSON atribut ya. Oke. Kemudian do upload-nya juga beda. Do upload-nya juga mengupload ini file JSON, atribut JSON-nya diproses, kemudian dimasukkan ke recordnya. Oke. Itu. Nah, ini tampilan hasilnya. Mengenai tampilan baru dari input kriteria, kemarin pada pertemuan sebelumnya tidak ada 3 tombol ini ada 3 tombolnya ya. Hapusnya juga bukan per record, tapi bisa hapus semuanya, hapus semua record ya. Begitu juga di tabel atribut. Nah, di menu atribut ini bukan hanya ada input per record, tapi juga bisa mengimpor dan menghapus semua record serta mengekspornya ke JSON ya. Saya kira ini udah lengkap ya. Oke, baik, kita praktekin ya. Ini codingnya, jadi kita buka tabel kita buka view kriteria. Nah, ini kontrol kriteria, kita buka di aplikasi kriteria. Ini kita codingnya taruh di sini. Ini kita nambahnya di sini di bawah. Ini dia ya, kita tambah aja. Ini public, hapus all function tadi dan do upload sampai selesai. Jangan lupa ini di enter aja ke bawah ya, atau kalau terhapus ditambahkan, jangan sampai ada 2. Oke, kemudian juga atribut sama kontrol atribut kita modifikasi. Ini kontrol atribut kita tambahkan di bagian setelah terakhirnya adalah simpan record koreksinya. Nah, ini kita tambahkan JSON-nya, hapus all, truncate ya. Terus upload file JSON-nya, do upload. Nah, ini terakhir itu ya. Disimpan, hapus record sudah. Oke, ini untuk yang atribut. Nah, file view kriteria itu ngambilnya di SPK application view. Nah, ini kriterianya diambil ya. Kriterianya diambil. Nah, ini kita modifikasi menambahkan 3 tombol di bawah ini ya. Nah, ini di bawah ditambahkan 3 tombol ini ya. Oke, kemudian yang atribut juga sama, ditambah 3 tombol dan hasil jadinya seperti ini. Oke, kita panggil localhost SPK. Kita login terlebih dahulu. Passwordnya masih 4D M1N. Nah, sekarang kita klik tabel master. Di sini kita punya kriteria. Nah, ini ada kriterianya ya. Oke, ini contoh kriterianya, kita impor jadi file JSON ya. Nah, ini kita upload ya. Nah, jadi kalau kita upload ya. Oke ya, kita coba ekspor juga sama. Nah, ini kita ekspor JSON-nya, stop, selesai ya. Nah, kita mau menghapus, nih ada recordnya mau dihapus semua. Oke ya, hilang semua ya. Nah, ini kita impor file JSON-nya, kita pilih filenya,
udah ke download, kita ambil, open, upload. Iya, balik lagi. Datanya balik lagi ya. Oke, begitu juga di atribut, sama di atribut ini contohnya kita ekspor ke JSON dulu. Nah, kita hapus semua recordnya, hilang semua, kita import, pilih filenya, kita upload. Iya, kembali dia ya. Oke, demikian. Alhamdulillah prosesnya, PR-nya silakan dikerjakan untuk mengisi rating kecocokan. Nah, ini coba dibuat di sini, ditambah 3 tombol, dan bagaimana mengekspor ini ke JSON, data-data ini ke JSON, kemudian mengimpornya dan bisa menghapus semua recordnya dan mengimpornya kayak tadi ya. Oke, demikian contoh pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai apa tadi, mengenai impor file JSON untuk insert record pada Codeinitier. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan insya Allah subscribe-nya bermanfaat dunia akhirat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen, bila suka silahkan like, dan kalau sama-sama mau berinfak pengetahuan silahkan di share ke media lain. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.